Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 8 saham batubara yang punya pair hanya 1-5 kali saja. Apakah saham ini masih murah? Nah, tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham SMMT. Saham ini punya valuasi pair 5,36 kali. Nah, menariknya, mereka membagi dividen sebanyak 11%. Angka yang sangat besar bukan? Tapi untuk dari sisi PBV-nya adalah 2,2 kali. Artinya harga di pasar jauh lebih mahal dari modalnya. Sedangkan untuk rasio keuangannya, ROE 41%, NPM 39% dengan DER 15%. Dari aspek rasio keuangannya bisa dikatakan sangat baik. Sekarang kita lihat historical EPS-nya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa SMMT punya laba yang cenderung fluktuatif, di mana sempat rugi pada tahun 2020. Bagaimana dari sisi historical harganya? Teman-teman bisa lihat bahwa dengan harga 640, saham ini pernah naik hingga ke angka 1365. Tapi mereka juga pernah menyentuh harga terendah di angka Rp66. Dalam 5 tahun terakhir, saham ini sudah naik sekitar 416%, angka yang sangat luar biasa. Saham kedua adalah saham Harum. Saham ini punya pair 4,2 kali dengan PBV 1,8 kali, di mana harga di pasar masih lebih mahal dari modalnya. Sedangkan untuk aspek dividen, mereka membagi dividen sebanyak 4,9% per tahun. Nah, bagaimana dari rasio keuangan? ROE 43%, NPM 33% dengan DER 31%. Harum ini juga punya rasio keuangan yang bisa dikatakan sangat baik di Q3 2022. Kita masuk kepada IPS-nya, teman-teman bisa lihat bahwa Harum ini menghasilkan IPS yang konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun, di mana mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2022. Bagaimana dari historical harganya? Dengan harga 1.520, saham ini pernah naik hingga ke angka 2.950, tapi pernah juga turun menyentuh angka 213. Dan dalam 5 tahun terakhir, harganya sudah naik 231%. Saham ketiga adalah Gems. Saham ini punya pair 4,19 kali dengan PBV 5,95 kali. Nah, artinya harga di pasar ini 5,95 kali lebih mahal dari modalnya. Sedangkan untuk aspek dividennya juga besar dengan angka 11%. Dari sisi rasio keuangan, ROE-nya 142% dengan NPM 22%. Aspek profitabilitasnya sangat baik, tapi mereka punya DER yang tinggi yang mencapai 130%. Artinya total hutang jauh lebih tinggi dari modalnya. Kita masuk kepada historical EPS-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham Gems ini punya profit yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun, di mana 115 IPS-nya di tahun 2019 dan menjadi 1.634 di tahun 2022. Dari historical harganya, teman-teman bisa lihat bahwa dengan harga 6.850, saham ini pernah naik hingga ke angka 9.650, tapi pernah juga menyentuh angka terendah di harga 2.270, dan dalam 5 tahun terakhir sudah naik 144%. Saham berikutnya adalah saham Toba. Saham ini punya pair 3,95 kali dengan PBV 0,85 kali. Nah, ini merupakan saham pertama yang punya PBV di bawah 1 kali, di mana harga yang ada di pasar jauh lebih rendah dari modal per lembarnya. Tapi sayangnya, mereka tidak punya dividen. Dan untuk rasio keuangan, ROE 21% dengan NPM 11%. Angka yang bisa dikatakan masih wajar, tapi DER-nya sudah tinggi karena berada di atas 100%. Untuk historical laba, saham ini cenderung fluktuatif di mana sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, di mana kita bisa lihat Q2 dan Q4-nya mengalami kerugian. Kita masuk kepada historical harga. Dengan harga 545, saham ini pernah naik hingga 1890, tapi pernah juga turun ke angka 276. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa dalam 5 tahun terakhir, harga pada saat video ini dibuat sudah mendekati harga terendahnya, meskipun belum terlalu dekat. Saham berikutnya adalah DSSA. Saham ini punya pair 3,9 kali dengan PBV 1,1 kali. Artinya harga di pasar masih lebih tinggi dari modalnya.
Untuk rasio keuangan, ROE-nya 28% dengan NPM 9%. Angka ini harus dilihat lagi karena ROE dan NPM-nya tidak sejalan. Dan DER-nya juga sudah tinggi, di mana total hutangnya 211% lebih besar dibandingkan modal perusahaan. Untuk historical labanya, saham DSSA ini fluktuatif di mana sempat mengalami kerugian di tahun 2020. Tapi di tahun 2022 terjadi kenaikan yang sangat signifikan jika membandingkan tahun 2021 dan 2019. Untuk historical harganya, dengan harga saham 38.000, saham ini pernah naik hingga ke angka 56.400, tapi pernah juga ada di angka terendah sebanyak 9.100. Saham berikutnya adalah saham KKGI. Saham ini punya PER 3,43 kali dengan PBV 1,14 kali. Artinya, harga di pasar jauh lebih tinggi dari modalnya. Nah, menariknya, saham ini punya dividen yield 10%. Untuk rasio keuangan, ROE 33% dengan NPM 15%, dan mereka punya DER 36%. Dari sisi rasio keuangan dan likuiditas, saham ini bisa dikatakan masih menarik. Kita masuk pada historical labanya. Teman-teman bisa lihat EPS-nya pernah mengalami kerugian di tahun 2020, tapi pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam 4 tahun terakhir. Untuk historical harganya dengan angka 396, saham ini pernah naik hingga ke angka 780, tapi pernah juga turun ke angka 141. Dan dalam 5 tahun terakhir, kenaikannya hanya 11% saja. Saham berikutnya adalah saham INDY. Saham ini punya PER yang hanya 1,85 kali dengan PBV 0,76 kali. Ini merupakan saham kedua yang punya PBV di bawah 1 kali, dan PER-nya juga termasuk sangat rendah karena hanya 1,85 kali saja. Untuk rasio keuangannya, ROE 41% dengan NPM 10%, angka yang sangat luar biasa. Tapi, DER-nya juga sudah tinggi karena sudah berada di atas 100%, bahkan mencapai 224%. Untuk historical labanya, teman-teman bisa lihat bahwa INDY punya laba yang sangat fluktuatif, di mana pada tahun 2019 dan 2020 masih membukukan kerugian. Dan di tahun 2021 saja, pada Q1 dan Q3 masih menghasilkan kerugian. Nanti pada tahun 2022, saham ini menghasilkan laba yang sangat signifikan. Untuk historical harganya, dengan angka 2.440, saham ini pernah berada di angka 4.630, tapi pernah juga berada di angka terendah 364. Saham berikutnya adalah saham ARII. Saham ini punya PER 1,65 kali dengan PBV 0,82 kali. Nah, ini merupakan saham ketiga yang punya PBV di bawah 1 kali dan punya PER yang sangat rendah, yaitu hanya 1,65 kali saja. Artinya, harga di pasar ini jauh lebih rendah dibandingkan modal per lembarnya. Bagaimana rasio keuangannya? ROE 49% dengan NPM 16%. Angka yang sangat luar biasa. Tapi, teman-teman harus ingat bahwa DER-nya mencapai 418%. Artinya dari aspek likuiditas, saham ini cukup beresiko. Untuk historical EPS-nya, teman-teman bisa lihat bahwa pada tahun 2019 hingga 2021, mereka masih membukukan kerugian. Nanti pada tahun 2022, barulah mereka menghasilkan laba. Nah, sekian video ini, dan menurut teman-teman bagaimana? Apakah dari 8 saham batubara yang tadi kita bahas, adakah yang masih murah? Valuasi PER-nya memang hanya 1-5 kali. Tapi teman-teman harus juga mempertimbangkan banyak aspek, seperti historical labanya apakah konsisten tumbuh atau tidak. Selain itu, pertimbangkan juga aspek valuasi PER dan PBV-nya, apakah sejalan atau tidak. Rasio profitabilitasnya bagaimana, hutangnya bagaimana, apakah punya resiko likuiditas yang tinggi atau tidak, dan masih banyak aspek lain yang harus teman-teman pertimbangkan. Nah, sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar bagaimana menganalisa fundamental secara keseluruhan dan bagaimana mempelajari money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu, di mana ada berbagai informasi yang ditulis di ebook ini yang berkaitan dengan fundamental dan money management. Selain itu, jika teman-teman ingin belajar bagaimana cara menganalisa laporan keuangan dengan detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Ada juga file Excel yang saya lampirkan di mana berisi fitur screening laporan keuangan. Jadi, ini bisa membantu teman-teman dalam memfilter laporan keuangan yang sedang teman-teman analisa. Apabila teman-teman tertarik membeli ebook baca saham, teman-teman silahkan hubungi di nomor WA yang tercantum berikut ini. Oke, sekian pembahasan pada video ini. Selalu ingat semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya.
Semoga video ini bermanfaat. Thank you.